Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Redmi 8A. Ini Xiaomi Redmi 8A dalam posisi bekas kena air ya, teman-teman. Jadi kita akan coba langsung saja cek pakai multimeter analog di skala kali 1 ohm. Kita coba cross check ya, apakah handphone ini short. Oke, ternyata sedikit short ya. Ada pergerakan di jarum multimeternya. Kita tukar propnya, seharusnya ada 5-10 ohm, benar. Untuk prop merah kita hubungkan ke ground dan ternyata ada pergerakan di bagian jarum. Kasus seperti ini karena handphone ini sudah pernah kena air ya. Jadi saya rasa untuk Xiaomi ataupun handphone apapun yang kena air itu wajib kita cek sebelum kita eksekusi lanjutnya, karena dipastikan kalau kena air itu bisa jadi handphone short total, bisa jadi short kecil ya. Kita coba charger dulu. Handphonenya katanya masih hidup, tapi tidak ada lampu di layar ya. Jadi untuk displaynya ini masih nampak, tapi tidak ada lampu di layar. Jadi saya rasa ini tidak terlihat ya untuk gambar atau display Xiaomi yang muncul, karena saya nyatakan handphone ini memang dalam keadaan hidup tapi lampu LCD-nya mati. Oke, lanjut untuk kita coba perbaiki. Xiaomi Redmi 8A datang dalam posisi sudah terbongkar seperti ini, sudah pernah kena air. Lanjut kita coba cek menggunakan Borneo skematik ya. Klik kanan Run as Administrator. Kita coba untuk membuka Xiaomi Redmi 8A dengan kasus lampu LCD. Oke, lanjut, berarti PR kita wajib untuk cross check terlebih dahulu bagian soket ya, sebelum lari ke ini, mana ini jalurnya menuju ke driver lampu, berarti itu ya. Dan ada masuk ke power, juga power kedua menuju ke CPU. Jadi bisa dipastikan ini menggunakan driver lampu. Kita wajib untuk cek hambatan dalam di bagian soket. Sebelumnya pastikan untuk bagian LCD tidak ada masalah, karena untuk bekas air itu bisa jadi bagian LCD atau soketnya juga hangus ya. Dan untuk bagian mesin kita cross check lagi untuk hambatan dalamnya apakah masih aman atau tidaknya jalur-jalur yang menuju ke driver lampu ya. Dan saya coba tengok, ini kelihatannya bagian soket LCD-nya ada sedikit korosi, teman-teman. Kita akan coba tengok untuk hambatan dalamnya, kita coba cek terlebih dahulu sebelum eksekusi untuk bagian soket LCD-nya. Karena untuk nomor 1 itu saya rasa korosi ya. Dan saya coba cek ini pakai multimeter digital, ternyata tidak ada hambatan dalam di bagian pin nomor 20, ternyata bukan pin nomor 1. Ini berarti pin 20 saya pastikan tidak ada hambatan dalam, loss ya, atau nol, atau tidak terdeteksi hambatan dalam. Berarti bisa dipastikan jalur yang masuk ke soket LCD ini putus, teman-teman. Langsung ada tersangka yang bisa kita eksekusi berarti ya. Untuk yang pink dan yang kuning itu hambatan dalamnya terukur. Dan untuk bagian pin nomor 20 ini ternyata LED anoda ya. Untuk LED anodanya menuju ke kapasitor sebelum ke driver lampunya. Jadi saya pastikan terlebih dahulu. Kita angkat kaleng ya, kaleng pelindung ini untuk bagian driver, karena memang untuk LED anoda itu berarti driver lampunya mengeluarkan tegangan untuk suplai LCD ya, untuk suplai lampu bagian LCD. Jadi
setelah driver lampu itu menuju ke kapasitor dan langsung menuju ke soket hingga diterima oleh LCD-nya ya, seperti itu untuk jalannya tegangan bagian LED anoda. Dan saya pastikan untuk drivernya saya nyatakan ini tidak korosi ya. Yang saya coba curigai itu malah bagian konektor LCD di pin nomor 20, dan sudah bisa kita pastikan, kita cek untuk hambatan dalamnya itu tidak kita dapati ya, atau loss ya, atau nol, itu pin nomor 20 itu tidak terdeteksi hambatan dalam. Sekarang kita tracking setelah keluar dari driver di bagian kapasitor menuju ke soket. Sebelum ke soket itu ada kapasitor kecil teman-teman, jadi kita nyatakan sebelum masuk ke soket LCD itu jalur putus untuk LED anodanya. Kita coba cek untuk bagian kapasitornya, ini ternyata masih oke, ada hambatan 2. Ini apa itu ya, besar banget ini ya. Berarti seharusnya ini masih terhubung, tapi memang karena korosi seperti itu jadi hambatannya terlalu besar ya, atau resistansinya terlalu besar teman-teman. Oke, berarti bisa dipastikan saya rasa ini jalurnya masih aktif, hanya saja karena korosi jadi tidak terhubung dengan baik. Saya akan coba congkel untuk kapasitor kecil ini yang sebelum menuju ke soket LCD. Saya coba congkel dan saya akan coba cek di bagian jalurnya ini, LED anoda ini yang menuju ke soket LCD, apakah hambatannya masih terukur dengan baik. Untuk bagian soketnya itu memang terlalu besar resistansinya. Untuk bagian kapasitor di sini 0,46. Jadi saya rasa nanti kalau normal seharusnya hambatan dalamnya sekitaran 0,46 itu ya, tidak 2 lebih itu. Berarti bisa dipastikan jalur kapasitor menuju ke soketnya itu yang bermasalah. Karena untuk bagian driver lampunya menuju ke kapasitor itu masih terdeteksi hambatan dalam. Oh, ini malah mati. Sedangkan dari kapasitor menuju ke soketnya sudah rusak ya. Untuk jalurnya padahal masih terhubung dengan baik. Itu masih 0,00, itu berarti menandakan jalurnya masih terhubung dengan baik. Dan menuju ke kapasitor kecil setelah kapasitor yang besar itu aman. Dan ternyata permasalahan memang berada di bagian soket LCD-nya. Apakah masih bisa kita coba perbaiki ataukah harus diganti untuk bagian soket LCD-nya? Kita akan coba cross check lagi ya. Untuk kapasitor dan menuju ke kapasitor kecil itu jalurnya masih terhubung, tapi untuk bagian soket LCD-nya jalurnya sudah terindikasi resistansinya berlebih ya. Oke, nantikan tutorial selanjutnya apakah handphone ini masih bisa tertolong. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.